Tutur Tinular. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-52 ini didukung oleh para pemain Freddy Cancer sebagai Madang Kungan, Surya Tanjung sebagai Pakling, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Yuli sebagai Kurantil, dan Nusri pembawa cerita. Selamat. Sementara itu, suasana sekeliling Bukit Mbabar sunyi dan lengang. Apa kau sudah siap, Madang Kungan? Agaknya kau sudah tidak sabar lagi, Pakling. Tapi sebelum kita berlaga, ada baiknya kita mengenang suatu peristiwa masa lalu. 5 tahun yang lalu, ayahku telah terbunuh ketika sedang merawat tanaman di Tegalan. Ayahmu orang yang serakah. Sudah sepantasnya dia terbunuh. Aku tidak mau tahu urusan pribadi antara ayahku dan ayahmu. Tapi suatu kenyataan bahwa ayahmu telah menghilangkan nyawa ayahku. Dan hutang nyawa ini mesti dibayar lunas. Rupanya dendam lama itu masih cukup membara dalam dadamu, Madang Kungan. Ya, 5 tahun belum cukup untuk menghapus dendam itu. Bahkan 10 tahun atau 20 tahun pun rasanya belum cukup. Kecuali dendam itu harus dipuaskan sekarang. Hutang itu harus kau lunasi sekarang ini. Madang Kungan, aku tahu kau sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin selama 5 tahun ini kau sudah merencanakan untuk membuat peristiwa berdarah yang baru. Baik. Aku tidak akan melarikan diri dari tanggung jawabku. Aku, Pakling, yang akan menanggung akibat perbuatan mendiang ayahnya. Kalau kau sudah merasa siap, nah, mulailah. Pakling, besok pagi kau tak akan bisa melihat cahaya matahari lagi. Dan Nyai Gelung yang cantik itu akan menangisi mayatmu. Setelah 5 tahun lamanya kau menunggu, akhirnya kau hanya pandai main getak sambal. Ayo, aku sudah tidak sabar lagi. Dan setelah 5 tahun ternyata kau tidak memperoleh kemajuan apa-apa, Pakling. Kau hanya mengandalkan suaramu yang besar dan lagamu yang sok jago. Berdebah. Pakling terus merangsek. Pukulan dan tendangan silih berganti dilancarkan untuk merobohkan lawannya. Tapi Madang Kungan terus saja tidak mau tinggal diam. Sambil berkelit menghindar, dia pun balas memukul ataupun mengirimkan tendangan. Sementara itu, dari balik gundukan tanah yang terlindung daun-daun semak, beberapa pasang mata nampak memperhatikan jalannya pertarungan tersebut. Oh, aku harus melarikan mereka. Jangan. Berbahaya kalau kau ikut campur. Owe bisa menjadi kobangan. Tapi aku tak bisa tinggal diam, Tuan Lo. Pakling adalah kakakku dan Madang Kungan adalah... Mengapa mereka harus berkelahi? Madang Kungan ingin membalas dendam kematian ayahnya. Tapi peristiwa itu sudah cukup lama. Mengapa orang tak bisa menghapus dendam dalam hatinya? Mengapa harus selalu membalas? Kapan hal itu bisa berakhir kalau tak ada yang mau mengalah? Madang Kungan dan kakakmu mempunyai kemiripan watak. Iya, benar. Dua-duanya berwatak kasar dan berangasan. Ayo, Pakling, keluarkan seluruh kemampuanmu. Jangan sungkan-sungkan dan tanggung-tanggung. Jangan memalukan nama Ponggeng, desa kelahiranmu. Berdebah. Setan belang, setan alas. Kau besar mulut, Madang Kungan. Jangan panggil Pakling kalau aku tak bisa merobohkanmu dalam 2-3 jurus ini. Jangan, Kakang! Jangan!
Kurantil, mau apa kau datang kemari? Hah? Ayo, pergi! Tinggalkan kami berdua di tempat ini. Kakang, kumohon jangan. Sudahilah perselisihan ini. Apa maksudmu? Hah? Apa kau suruh aku menyerah pada si pendekar kelas 3 itu? Jangan begitu, Kakang. Semua pendekar sama saja. Mereka hanya dibedakan oleh kemampuan masing-masing. Dan setiap orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Kurantil, minggirlah. Jangan ganggu kami. Apakah setiap masalah harus diselesaikan dengan pertikaian ujung pedang? Tak bisakah kalian mengendalikan diri? Kurantil, kami adalah laki-laki. Biarkanlah kami menyelesaikan masalah ini secara laki-laki. Kau perempuan, tidak sepatutnya kau ikut campur. Pergilah. Aku tak ingin darah tumpah di antara kita. Hutang piutang harus dibayar lunas. Itulah soalnya. Kalau Kakang Madangkungan masih tetap menganggap kami berhutang, biarlah aku yang membayarnya. Bunuhlah aku saja. Bunuhlah Kurantil supaya kau puas. Minggir kau! Minggir! Tidak, tidak, Minggir! tidak. Aku tidak mau minggir. Lebih baik aku mati di tangan kalian. Kalian orang-orang yang dikuasai nafsu membunuh. Kau membuatku tidak sabar, Kurantil. Kakang, kumohon jangan. Bunuhlah aku. Bunuhlah saja Kurantil ini. Sudah. Jangan hiraukan dia. Ayo, Madangkungan. Kita teruskan pertarungan ini. Kita teruskan sampai salah seorang di antara kita roboh bersimbah darah. Dengan pedang pendeknya yang lebar dan tebal seperti pisau pemotong tulang, Pakling terus memburu Madangkungan. Pakling memang sangat ahli memainkan senjata itu dengan jurus-jurus pedang pendek warisan ayahnya. Untuk sesaat lamanya, Madangkungan hanya mampu bertahan dengan berkelit, menepis atau menghindari sambaran pedang. Tapi pendekar Desan Jaban itu lalu berpikir bahwa akan berbahaya bagi keselamatan nyawanya kalau dia harus terus bertempur dengan cara seperti itu. Pada saat melompat ke samping, dia sedikit kurang cepat berkelit. Sebuah sambaran pedang yang tidak begitu keras menggores lengan kirinya. Ayo, Madangkungan. Jangan bertempur seperti orang jompo yang setiap dua gebrakan lalu berhenti untuk mengambil nafas. Ayo, kita lanjutkan dalam jurus-jurus yang lebih panjang dan menentukan. Baik, Pakling. Kau telah berhasil melukai lengan kiriku. Dan sebentar lagi aku akan memotong lengan kananmu, kemudian lehermu. Apakah keinginanmu itu tidak terlalu muluk-muluk, Pakling? Kupikir tidak. Baiklah. Karena kau sudah mencabut pedangmu, maka sekarang aku pun akan menggunakan pedangku. Sambil menyeringai dingin, Madangkungan pelan-pelan mencabut pedang naga puspa. Pakling mundur selangkah sambil ternganga begitu melihat apa yang ada dalam genggaman lawannya. Madangkungan berdiri tegak sambil menatap tajam. Cahaya merah yang keluar dari gagang pedang di tangan Madangkungan membuat suatu tontonan yang aneh, sekaligus menyeramkan di atas puncak Bukit Mbabar. Oh, senjata apa yang dibawa Madangkungan itu? Apakah dia sudah bersahabat dengan iblis hingga memperoleh senjata seperti itu? Ayo, Pakling. Mengapa kau malah seperti orang linglung? Majulah dan akan segera tamat riwayatmu. Loh, kau harus mencegahnya, loh. Itu berbahaya sekali. Aku bisa mati konyol. Lalu bagaimana? Apakah kau biarkan mereka saling membunuh? Sabarlah, Mesin. Kita tunggu kesempatan yang baik, ya. Baru turun tangan. Dalam keadaan seperti ini, Madangkungan bisa membunuh siapa saja.
Mudah-mudahan saja Pakling tidak gugup dan mampu melayaninya dalam beberapa jurus. Kau ternyata pengecut busuk, Pakling. Ayo, mana jiwa pendekarmu? Mana itu Pakling si jawara dari desa Pongging? Rupanya Pakling sudah nekat. Dia tak tahan mendengar hinaan Madangkungan yang terlalu kasar. Karena itu dia terus menyerbu dengan gencar. Setiap benturan pedang, tangannya serasa tersengat ke tonggeng. Tapi dia tidak ambil peduli. Dan dia terus menyerang dengan membabi buta. Sementara itu, Madangkungan nampak mulai terpengaruh daya pedang yang semakin lama semakin kuat. Tubuhnya menggigil dan matanya menjadi liar dan ganas. Tiba-tiba dia melompat mundur selangkah. Kau pasti mampus sekarang ini, Pakling. Kau pasti mampus. Ya! Jangan! Jangan, Kakang! Oh, gila. Senjata apa yang dipakai Madangkungan itu? Pedangku sampai patah menjadi 2 bagian. Jangan kabur kau, Pakling. Ya! Madangkungan terus memburu Pakling dengan sambaran-sambaran pedangnya yang menebarkan hawa maut. Tapi mendadak dia berhenti mengejar. Dia berdiri tegak dengan tangan mengacung ke atas langit. Tubuhnya menggigil dan wajahnya menjadi berkerut dengan hebat. Tubuhku seperti terhisap oleh kekuatan gaib. Aku lemas sekali. Dadaku sesak. Dadaku seperti mau meledak. Kakang! Kakang! Kurantil, ada apa dengan laki-laki kesukaanmu itu? Mengapa dia tiba-tiba jatuh terduduk begitu? Kaki, tangan dan tubuhnya mengejang. Iya, ada darah menetes dari hidung dan telinganya. Ada apa dia sebenarnya? Tuan Lau bisa menolong dia. Saya takut dia mengalami nasib seperti Langkir. Siapa mereka ini, Kurantil? Dia adalah Tuan Lau dan Mesin istrinya. Pedang ini adalah milik Tuan Lau. Aku telah mencurinya dan memberikannya pada Madangkungan. Aku menyesal sekali. Aku tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Hanya, dia masih beruntung. Lukanya tidak sepalah Langke yang membawa kematiannya. Kalau dia nekat bertumpu sampai 5 atau 6 juyus lagi, dia baru akan mengalami nasib seperti Langke. Apakah dia masih bisa sembuh, Tuan? Bisa. Coba kau minggir, minggir. Aku akan menotok punggungnya untuk mengendolkan jali-jalinya. Iya, aneh sekali. Jari-jarinya mencengkram gagang pedang seperti tak mau dilepaskan lagi. Pendekar Lau melangkah ke belakang Madangkungan yang masih terduduk dengan mata menatap tajam ke arah yang jauh dan tidak pasti.
Apa dia? Oh, dia? Tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa. Aku telah menotok pusat-pusat salaf di bagian punggungnya. Dan hanya dengan cara begitu, tubuhnya bisa lemas kembali. Dan pedang ini bisa diambil. Weh, tidak usah khawatirlah. Madangkungan akan segera sembuh dari luka-lukanya, luka dalamnya. Dia hanya membutuhkan istirahat yang cukup dan sekedar minum obat untuk memulihkan kekuatannya. Iya. Terima kasih, Tuan. Lalu bagaimana dengan kita, Lau? Kita harus meneruskan perjalanan, Mising. Hari sudah malam. Mengapa Tuan tidak menginap saja di rumah kami? Terima kasih. Kami terpaksa menolak tawaran Tuan Pakeling. Iya, kami masih mempunyai keperluan di tempat lain. Kami tak bisa tinggal di desa ini, Tuan. Maka setelah dirasa cukup, pendekar Lo dan istrinya segera melangkah menuruni Bukit Mbabar. Bayangan mereka segera lenyap di balik gundukan-gundukan batu yang di sela-selanya banyak ditumbuhi semak-semak belukar. Siapa dua orang itu tadi sebenarnya, Kurantil? Aku tidak tahu pasti siapa mereka. Sepertinya mereka orang asing. Yang aku tahu, pasti mereka tidak seperti kalian. Mereka orang baik-baik, tidak berangasan dan suka kekerasan seperti kalian. Aku pun sebenarnya tidak menghendaki kekerasan. Dia, Madangkungan yang memaksa aku. Kalian sama saja. Laki-laki di desa ini pekerjaannya hanya menantang orang berkelahi. Mereka berlatih ilmu-ilmu, mengasah pedang atau pisau yang hanya untuk menunjukkan dirinya paling kuat, paling jago. Apakah kebiasaan buruk ini tak bisa dirubah sedikit demi sedikit? Sudahlah, Kurantil. Aku sendiri menghendaki persoalan kita dengan Madangkungan selesai sampai di sini. Semua ini memang kesalahan orang tua kita. Mereka ribut dan saling membunuh. Dan sekarang anak keturunannya menjadi korban. Padahal kita tidak tahu persis apa persoalan mereka dulu. Sungguh berat menjadi generasi penerus kalau para pendahulunya kurang bijak dalam menentukan sikap. Mengapa dia belum juga sadar? Tubuhnya masih panas. Aku hampir tidak percaya ada senjata yang bisa membuat malapetaka bagi pemakainya. Senjata itu sudah meminta korban nyawa manusia. Langkir, tubuhnya hangus terbakar. Dan semua ini karena salahku juga. Dia sadar. Kakang Madangkungan, bagaimana keadaanmu sekarang? Di mana aku sekarang? Kau di desa Pongging, Kakang. Di rumah kakakku, Pakeling. Pakeling? Iya. Pakeling? Kau harus mati di tanganku. Kakang, jangan. Jangan. Madangkungan menatap tajam ke arah Pakeling. Wajahnya yang pucat kelihatan menegang.
dia berusaha untuk bangkit. Pakling mundur dan bersiap siaga. Sementara Kurantil memegang lengan Madangkungan sambil berusaha mencegah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Dan bagaimana dengan pendekar Lo dan istrinya yang sedang dalam perjalanan? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.